Selamat pagi jemaat ALC yang dikasihi Tuhan. Selamat Natal. Pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa. Kita akan mengadakan ibadah Natal kita. Saya percaya kita akan mengalami Tuhan. Kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita akan menyanyi bersama-sama. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa. Karena Tuhan sendiri hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami akan siap memuji dan memuliakan Engkau. Dan Tuhan akan pakai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan biarlah ini boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan bagi semua dari kita, ketika kami datang bertemu dengan Engkau, kami percaya hidup kami boleh diubahkan. Dan Roh Kudus kuasai jalannya ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dan biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan. Dalam nama Yesus, mari semua percaya sama-sama katakan amin. Mari kita mulai ibadah kita. Mari kita nyanyi sama-sama sambil tepuk tangan ya. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. In excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi jua di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemenang
atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Shalom Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ada sukacita. Selamat Natal, Merry Christmas. So Natal, hari ini kita memperingati hari Natal, hari yang luar biasa, hari yang termasuk hari yang paling populer di seluruh dunia. Karena pastinya tiap tanggal 25 Desember every year kita merayakan hari Natal, dan hari Natal ini adalah hari libur paling populer di seluruh dunia. So semua orang tahu yang namanya hari Natal. Bahkan di negeri kita, di Indonesia, di mana 80% penduduknya menganut agama Islam, tetapi Natal di Indonesia benar-benar hari yang dinanti-nantikan, khususnya oleh umat Kristiani, karena hari ini, hari Natal ini benar-benar hari yang istimewa. So Bapak Ibu Saudara, kenapa istimewa? Apa yang menjadi istimewa dari hari Natal itu sendiri? Nah, saya ingat ketika saya masih kecil, hari Natal itu identik dengan kado, identik dengan hadiah. Jadi setiap hari Natal saya sudah berpikir, oh saya mau hadiah ini. Saya bilang sama papa mama saya mau dibeliin dong hadiah ini, kado ini, karena ini kado Natal. Bapak Ibu Saudara pernah seperti itu waktu dulu masih kecil? Pastinya pernah ya. Hadiah Natal, kado, karena Natal identik dengan yang namanya hadiah. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah sudah terima hadiah Natal yang luar biasa pagi hari ini? Kalau belum dikasih hadiah Natal sama suami, atau belum dikasih hadiah Natal sama istri, cepet-cepet lagi. Karena hadiah Natal ini merupakan hadiah yang istimewa pastinya. Nah, begitu juga dengan ketika saya mau ajarkan anak saya mengenai hadiah Natal itu sendiri. Saya sudah siapkan pagi ini kita akan buka hadiah Natal,
Pastinya sebagai orang tua, saya mau kasih hadiah Natal yang terbaik buat anak-anak saya. Saya mau kasih hadiah Natal yang istimewa, di mana anak-anak nanti ketika buka mereka senang. Kenapa? Karena saya ingin ajarkan bahwasannya ada hadiah yang paling indah yang Tuhan sendiri berikan kepada kita, yaitu kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih-Nya kepada dunia, karena Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Yesus sendiri adalah hadiah yang terbaik. Dia adalah hadiah yang luar biasa yang bisa kita semua nikmati. Begitu juga ketika saya mau ajarkan kepada anak-anak saya, ini hadiah Papa Daddy udah siapkan yang terbaik. Tapi ingat, ada hadiah yang lebih baik lagi, yaitu hadiah yang berupa kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini yang ingin saya ajarkan kepada anak-anak saya. Ini adalah yang kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Karena Jesus is the greatest gift. Yesus adalah hadiah yang terbaik. Dia lahir, tapi dia juga sekaligus hadir. Dia adalah Allah yang hadir. Dia adalah Allah Immanuel, Tuhan yang beserta kita. Wow. So pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ingat, kalau misal belum dapat hadiah dari suami atau istri, belum dapat hadiah dari siapapun, ingat, Yesus sudah berikan hadiah yang terbaik. Tuhan sudah berikan hadiah yang terbaik. Matius 6 ayat 8 firman Tuhan berkata begini, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sehingga sebelum kamu meminta kepadanya, Bapa kita sudah tahu. So Bapak Ibu Saudara, kelahiran Yesus adalah hadiah yang terbaik, yang bahkan kita sendiri ketika kita masih berdosa, Tuhan Yesus sudah mau mati buat dosa-dosa kita. So Bapak Ibu Saudara, hadiah yang terbaik adalah kasih tanpa syarat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihnya tanpa syarat. Meskipun kita berdosa, Dia sudah rela mati buat kita. Sehingga kasihnya tanpa syarat. Minggu lalu kita baca di Timotius bahwasannya ketika kita tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Kasihnya tanpa syarat. So apa yang kita bisa lakukan untuk membalas kasih Tuhan yang tanpa syarat? Kita mengasihi tanpa syarat kepada sesama kita. Kita mengasihi tanpa syarat terhadap istri dan suami kita. Kita mengasihi tanpa syarat kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, rekan-rekan sekerja kita. Karena Tuhan sendiri sudah terlebih dahulu mengasihi kita tanpa syarat. So Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris, kasih itu namanya love. Katanya love. Kalau dalam bahasa Indonesia, kasih bisa cinta ya. Kalau kasih itu biasanya lebih general, sedangkan cinta itu lebih ke arah kayak hubungan asmara. Tetapi di dalam bahasa asli perjanjian baru, yaitu bahasa Yunani, kasih ternyata ada 4 kata yang mewakili kasih. Dan kita akan belajar bahwa ada satu di kata yang mewakili kasih di situ yang tanpa syarat. Sisanya ternyata bersyarat. Apa saja? Kata dari kasih itu yang pertama adalah phileo. Phileo adalah kasih persaudaraan yang kita bisa namakan kota Philadelphia. Brotherly love, city of brotherly love and sisterly affection. Philia berasal dari kata philia yang artinya kasih saudara. Bahkan kasih saudara pun ternyata ada syaratnya. Pasti dong. Kalau misalnya kita secara natural gitu, kalau kita mengasihi saudara kita, tapi kalau saudara kita tidak mengasihi kita, pasti kadang-kadang kita malas ya. Ya, harus ada syaratnya. Begitu juga dengan kasih philia. Ada syaratnya, masih ada syaratnya. Yang berikut apa? Kasih berikut adalah storge. Nah, ini kasih antara orang tua dan anak. Biasanya ada syaratnya,
Tentunya pastinya ada syaratnya, meskipun katanya kasih ibu sepanjang jalan begitu ya. Tapi ternyata tidak juga. Bahkan ada pernah kita dengar di mana-mana di berita gitu, ada pemutusan hubungan antara anak dan orang tua. Wow, saya percaya. Karena apa? Karena ternyata kasih antara orang tua dan anak ternyata ada syaratnya juga. Kalau anaknya baik, orang tuanya baik, jalan seperti biasa. Tapi kalau tidak ada yang baik gitu, salah satunya, belum tentu. Nah, sebab itu storge ini kasihnya masih ada syaratnya. Yang berikut apa lagi? Eros. Arti kata kasih sendiri ternyata bahasanya ada namanya kasih eros. Yaitu biasanya kasih yang berhubungan dengan asmara, lust. Nah, ini dia. Apakah tanpa syarat? Tidak. Kasih eros ternyata ada syaratnya. Makanya kita ada istilah cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, itu karena ternyata kalau kamu mengasihi saya akan mengasihi kamu. Kalau kamu membenci saya juga akan membenci kamu. Nah, ini dia. Masih ada syaratnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar kasih yang keempat yang namanya agape. Nah, kasih agape ini adalah kasih Tuhan buat kita. Nah, inilah satu-satunya kasih yang tanpa syarat. Katakan tanpa syarat. Kasih agape adalah kasih yang tanpa syarat. Meskipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Meskipun kita masih berdosa, Tuhan mau mati menebus dosa kita. Karena Allah adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang kasihnya tanpa syarat. So, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mengasihi tanpa syarat. Mari kita berikan hadiah yang luar biasa kepada rekan-rekan kita, kepada keluarga kita. Bukan cuma kita kasih gift card, bukan cuma kita kasih kue, bukan cuma kita kasih hadiah-hadiah yang lain, tapi kasih hadiah yang terbaik, yaitu kasih tanpa syarat. Seperti hadiah yang Tuhan Yesus sendiri sudah berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah merasakan hadiah, kita merasakan kasih dari Tuhan, pastinya kita akan ingin membalas lebih lagi, betul. So, pagi hari ini kita melihat ternyata dalam paket kelahiran Yesus, kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan di hari Natal ini, apa saja yang sebenarnya kita dapatkan dari hadiah ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal. Yang pertama, hadiah keselamatan. Tuhan sudah memberikan keselamatan buat kita. Apa yang Tuhan Yesus berikan? Tuhan memperbaiki. Kelahiran Yesus ini sebuah awal karya penebusan Dia yang nantinya akan berujung di kayu salib, yaitu menyelamatkan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan yang tadinya rusak, Tuhan Yesus selamatkan. Ketika darahnya tercurah, darah anak domba, Dia adalah perantara kita. Sehingga ketika Tuhan Yesus sudah memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, jaringannya lancar, Bapak Ibu Saudara. Ibarat handphone, jaringannya 5G. Kita bisa langsung bertemu dengan Tuhan. Kita bisa langsung berhubungan dengan pencipta kita tanpa ada gangguan, tanpa ada halangan di dalam Yesus, karena Yesus adalah perantara kita. So, Bapak Ibu Saudara, ibarat kita punya handphone bagus tetapi jaringannya jelek, percuma. Atau bahkan kita punya handphone bagus tapi tidak ada jaringannya sama sekali, tidak ada koneksinya, tidak bisa kita mengakses internet. Tetapi ibarat jaringan 5G, hubungan Yesus ini yang Tuhan Yesus berikan sama kita, yaitu hubungan pemulihan antara Tuhan dengan kita, sehingga keselamatan itu boleh terjadi ketika kita yang tadinya terputus karena dosa manusia ditebus, diselamatkan, sehingga terkoneksi kembali kita secara pribadi manusia kepada Tuhan. So, yang pertama adalah keselamatan. Tuhan Yesus berikan hadiah keselamatan.
diperbaiki hubungan kita sama Tuhan. So, firman Tuhan Bapak Ibu Saudara di Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Keselamatan, hadiah yang Tuhan berikan. Yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara, adalah keluarga rohani. Ketika kita diselamatkan, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Bapak Ibu Saudara, kita baca di Efesus 2 ayat 12 sampai 13, kita menjadi saudara, kita menjadi dekat. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita dipersatukan oleh darah Yesus, sehingga meskipun kita ini orang asing, tapi kita dipersatukan oleh darah Yesus, sehingga kita yang percaya kepada Yesus, kita adalah saudara. Wow, tidak macam main-main Bapak Ibu Saudara. Karena saudara, kita sebagai orang Timur, orang Indonesia, yang pastinya saudara itu kalau perlu apa-apa ada. Kita saling mendukung satu sama lain, kita saling tolong menolong satu sama lain karena kita saudara. Berbeda kalau orang lain yang tidak dikenal, kita pasti berbeda. Tetapi ketika saudara, kita menjadi satu darah karena Yesus mempersatukan kita. Dimanapun belahan dunia Bapak Ibu Saudara ada, ketika Bapak Ibu Saudara tahu, oh kita saudara nih, sama-sama orang Kristen, pastinya kita akan saling menolong, kita saling membantu. Inilah yang namanya keluarga rohani. Kita punya keluarga rohani karena Yesus. Karena Yesus. Karena Yesus. Nah, sama kita komunitas gereja, pastinya kita tidak melihat status. Kita tidak melihat masa lalu. Ketika kita mau benar-benar mencari Yesus di dalam suatu komunitas gereja, pastinya kita akan selalu, kita sambut dengan sukacita jiwa-jiwa baru. Kita sambut dengan sukacita, meskipun bukan jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa lama juga kita sambut dengan sukacita. Karena apa? Kita saudara. Tuhan Yesus memberikan kita keluarga rohani. Sebuah contoh kelahiran Yesus. Bapak Ibu Saudara ingat cerita kelahiran Yesus di kandang domba? Kira-kira siapa aja yang di sana yang hadir di cerita nativity, cerita kelahiran Yesus? Pasti ada Maria ya. Ada Yusuf, ada siapa lagi? Ada gembala dan ada cerita orang Majus. Ada 3 orang Majus. Ada siapa lagi? Ada malaikat. Wah. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, gembala, Maria dan Yusuf, orang Majus, malaikat. Ini adalah orang, atau bahkan malaikat itu sendiri adalah makhluk yang luar biasa, tingginya, hebatnya begitu ya. Tapi mau hadir orang Majus, orang yang raja-raja katanya, orang-orang yang terpandang, terkemuka, pintar, uangnya pasti banyak, tapi dia mau hadir. Dan gembala itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat 2000 tahun lalu, gembala ada orang-orang yang terpinggir, orang-orang yang punya pekerjaan yang hina, ibaratnya seperti orang-orang yang tidak dipandang, tapi hadir bersama-sama dengan Yesus. Dan inilah bukti bagaimana Tuhan mempersatukan banyak orang dengan latar belakang berbeda menjadi suatu keluarga rohani. Begitu juga dengan gereja. So, hadiah yang luar biasa adalah keluarga rohani. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang Tuhan Yesus berikan?
Tadi ingat Matius 6 ayat 8. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Keselamatan Tuhan Yesus sudah berikan. Keluarga rohani Tuhan Yesus juga sudah berikan. Yang ketiga adalah kita diberi status, yaitu ahli waris kerajaan Allah. Efesus 2 ayat 6. Di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Roma 8 ayat 17. Dan kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tuhan berikan kita status, yaitu ahli waris kerajaan Allah. Kerajaan. Tapi Ibu Saudara tahu kerajaan, di mana ada berapa banyak kerajaan di dunia ini. Kita bisa lihat kerajaan Inggris, kerajaan Spanyol, dan banyak lagi kerajaan-kerajaan. Ada serian di Netflix judulnya Crown. Wah, melihat bagaimana seluk-beluk kerajaan, keluarga kerajaan. Nah, kita melihat keluarga kerajaan yang paling terkenal mungkin keluarga kerajaan Inggris ya. Kita lihat, pengen nggak kita jadi bangsawan begitu, jadi anggota kerajaan? Pastinya pengen ya, apalagi para wanita begitu. Enak kau ngeliatin para putri-putri didandan begitu cantik dengan mahkota, wah begitu megah, pastinya pengen gitu. Tapi ternyata hidup di dalam keluarga kerajaan tidak seindah seperti di film-film. Kita bisa melihat banyak anggota keluarga kerajaan yang bahkan ingin melepaskan hak kerajaannya. Kenapa? Karena ketika menjadi anggota keluarga kerajaan, ada hak istimewa, yes, tapi juga ada banyak peraturan-peraturan, ada banyak protokol-protokol. Sehingga yang terakhir ya, ada banyak anggota keluarga kerajaan yang melepaskan status kerajaan tersebut. Nah, kita sebagai ahli waris kerajaan surga, jangan pernah kita lepaskan hak waris kita. Karena Bapak Ibu Saudara, kita don't take it for granted. Ketika Tuhan sudah kasih kita hak waris kerajaan surga, kita harus pegang terus. Kita harus pegang terus. Ya, betul, kita sebagai orang ahli waris kerajaan surga, hidup kita seharusnya mencerminkan kerajaan surga. Seharusnya buah-buah roh itu begitu nyata dalam kehidupan kita, karena kita mau terus-menerus mengusahakannya. Bukan cuma mengandalkan karunia-karunia roh saja, tapi kita mau membangun atau menumbuhkan buah-buah roh kita. Nah, ini yang dibicarakan, yang kita maksud dengan kita mau benar-benar memegang dan mengingat bahwa kita ini anak-anak raja. Dan tidak mudah, kita harus mau hidup sesuai dengan firman. Dan ini tidak mudah. Yang akhirnya, yang pastinya kita tidak mau mengikuti keinginan daging kita. Keinginan daging sudah jelas kita baca di Galatia. Tapi keinginan roh juga jelas. Apa yang mau kita kejar dalam hidup? Kerajaan dunia atau kerajaan surga? Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan bukan kerajaan dunia, betul? Maka semuanya ini yang dicari orang-orang yang mengejar kerajaan dunia akan ditambahkan kepada kita. So mari kita cari kerajaan Allah, karena kita ini sebenarnya adalah ahli-ahli waris kerajaan Allah. So Tuhan Yesus berikan kita status kita sebagai ahli kerajaan surga. So 3 hal: keselamatan, keluarga rohani, dan status sebagai ahli waris kerajaan surga. Nah, senang kan kita punya 3 paket hadiah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita di hari kelahiran. So apa yang bisa kita balas? Mari kita berikan yang terbaik.
Kasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita. Dan kasihi sesama. Bukan cuma seperti kita mengasihi diri kita sendiri, tapi seperti perintah baru yang Tuhan Yesus sendiri berikan. Kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi. Mari kita kasihi orang. Kita berikan hadiah yang terbaik, yaitu kasih tanpa syarat yang kita berikan. So pagi hari ini, selamat Natal. Dan pastinya di Natal di tahun 2020 ini ada hal yang luar biasa. Karena kita sadar bahwa Tuhan sudah mengasihi kita tanpa syarat. Mari kita juga berikan hadiah yang terbaik kepada orang-orang yang mengasihi kita. Kita berikan hadiah yang terbaik bukan sebagai kepada orang-orang yang mengasihi kita saja, tapi kita berikan hadiah terbaik bahkan kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita tanpa syarat. Kasih adalah kata perintah, dan kasih itu kita bisa lakukan karena kasih tidak berbicara soal perasaan kita, tapi kasih adalah keputusan. So marilah kita belajar untuk mengasihi, memberikan kasih kita mungkin kepada orang-orang yang sebenarnya tidak. Inilah hadiah Natal yang bisa kita kasih kepada orang lain. So pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kasih Tuhan tidak ada batasnya dalam kehidupan kita. Dan pastinya kita juga ketika kita memberikan kasih kita kepada orang lain tanpa syarat, kita adalah ahli waris kerajaan surga. Dan Tuhan akan terus-menerus mengasihi kita karena Dia adalah kasih. So, sekian yang saya mau bagikan pagi hari ini. Selamat Natal, dan pastinya kita nantikan bahwa Tuhan begitu baik. Kita nantikan janjinya. Kita nantikan mujizatnya yang begitu nyata. Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat dua belah tangan kita terima berkat dari Tuhan. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan akan selalu berserta dengan kita. Dan kami percaya Tuhan, sakit penyakit di dalam nama Yesus boleh sembuh, boleh disembuhkan. Dan kami percaya buat mujizat Tuhan, buat pengharapan dari Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Apapun yang ditemukan kedua belah tangan ini, Tuhan buat berhasil. Tuhan membawa kami naik dan tidak pernah turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Jadi yang di atas dan bukan di bawah. Dan Tuhan akan bawa kami semua bergerak dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dan Tuhan akan bawa kami terus menerus melihat betapa baiknya, betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan, dan lindungi kami keluar masuk. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Oh, jingle bells,